aja kita bakal ngomongin apa aja di video kali ini. Ada 6 poin ya, 6 poin yang perlu kalian nanti pahami di bab ini. Yang pertama kita ngomongin besaran, about besaran lah pokoknya. Yang kedua ngomongin dimensi, yang ketiga ngomongin standar satuan SI, yang keempat kita ngomongin pengukuran dan coba nanti kita beberapa alat ukur pelajari. Kelima kita gunain alat ukur itu ya, dan yang keenam kita ngomongin angka penting ya. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Sesuai dengan tagline utamanya di bab ini, yaitu besaran bukan besarin ya. Besaran itu apa sih? Ya pokoknya kalau kalian ngomongin fisika, mata-mata fisika pasti ada besarannya gitu. Karena besaran adalah yang kita nanti ukur ya, atau yang kita nyatakan dalam angka dan satuan. Jadi ini ya seperti yang ditulis. Dan kebayang ya, besaran banyak banget di fisika, makanya ada klasifikasinya atau nomenklaturnya kayak di biologi. Jadi secara strategis ada dua pembeda besaran. Yang pertama berdasarkan pokok dan turunan, yang kedua berdasarkan skalar dan vektor. Nah, untuk yang skalar dan vektor itu bedanya berdasarkan arah ya. Kalau skalar itu yang nggak punya arah, contohnya massa, panjang, bukan. Kalau vektor yang punya arah. Nah, kalau kalian nggak ngapalin, sebenarnya untuk bisa tahu dia skalar atau vektor itu cenderung lihat aja ketika besaran tersebut kita kasih keterangan arah, pantas atau enggak. Contoh, misalkan kita ngomongin waktu ya, 2 jam ke depan, 2 jam ke arah timur, itu kan kayaknya nggak pas ya gitu. Atau massa 3 kg ke barat atau 3 kg ke kiri, itu nggak pantas banget gitu. Makanya itu besaran skalar, nggak punya arah. Tapi kalau vektor, karena dia punya arah, maka akan klop banget kalau kita kasih keterangan arah di diksi-diksi kalimatnya. Misalkan sebuah mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam ke arah timur atau ke arah utara atau ke belakang atau ke depan, ya itu pas banget. Jadi sebenarnya untuk kita tahu dia skalar atau vektor bisa pakai nalar diksi atau ya, nalar bahasanya. Nah, sekarang kalau misalkan besaran fisika yang dibagi berdasarkan pokok dan turunan, maka kita mau nggak mau harus ngapalin. Tapi tenang ya, kita cukup ngapalin besaran pokok karena cuma 7 biji ya. Untuk turunan berarti yang besaran di luar besaran pokok seperti itu ya. Kita coba bahas lebih dalam besaran pokok ya. Ada apa aja yang 7 tuh? Ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat ya. Nah, selain kita ngomongin besaran pokok yang 7 kita mesti hafal, jangan lupa kita juga hafalin satuan standarnya ya, atau satuan SI-nya secara internasional ya. Jadi ini udah saya tampilkan tabelnya ya. Kenapa penting banget kita hafal satuannya? Karena banyak banget satuan dan wajib hafal dong, minimal adalah satuan SI ya. Minimalnya lagi adalah satuan di besaran pokok. Satuan sendiri adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran. Jadi kalau tanpa satuan kita ngomongin besaran tuh nothing ya, nggak jelas. Misalkan itu tinggi 150. Emang iya tinggi 150? Coba 150 cm. Kayaknya biasa aja deh. Coba kalau 150 meter, tinggi banget. Makanya antara sentimeter sama meter itu kan satuan yang akan menyatakan ukuran suatu besaran ya, seperti itu. Nah, tadi selain besaran pokok kan ada besaran turunan juga nih. Intinya sih besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi simpelnya kalau kita lihat satuannya itu terdiri dari satuan-satuan besaran pokok, maka bisa dibilang besaran yang kita tahu satuannya tadi adalah bagian dari satuan besaran pokok, yaitu besaran turunan gitu. Ya simpelnya tadi ya, di luar yang 7 besaran pokok maka itu adalah besaran turunan. Dan biasanya ada kaitannya ya antara besaran turunan dengan besaran pokok itu pada rumus atau pada satuan seperti itu. Next kita ke poin 2. Ada yang namanya dimensi. Dimensi itu cara suatu besaran tersusun atas besaran pokok. Jadi biar kita bisa analisis lebih matematis nanti ke depannya ya. Nah, dimensi tersendiri ada lambangnya cuma 7. Dimensi sendiri lambangnya dimiliki oleh 7 besaran pokok seperti yang ada di tabel. Nah, contohnya dimensi itu kayak apa sih kalau yang bukan besaran pokok? Contoh gaya ya. Gaya kan M kali A. Gaya sendiri nggak punya dimensi yang langsung satu huruf. Maka dimensi gaya itu diturunkan dari rumusnya M kali A. M itu massa di sini ada dimensinya M besar. Nah, untuk A alias percepatan itu kan dimensinya belum tahu nih, nggak ada di lambang dimensi besaran pokok, maka A-nya harus dirunut ke rumus yang nanti ujung-ujungnya balik ke besaran pokok. Contohnya percepatan alias A itu kan V, kecepatan dibagi T. Oke, T-nya udah ada, T-nya itu waktu. Nah, V-nya kan belum ada, V-nya dipecah lagi ke rumus V alias ke rumus kecepatan. Rumus
dimaksimalkan adalah jarak dibagi waktu alias panjang dibagi waktu. Makanya nanti ada lagi L per T. Nah, jadi nanti endingnya M kali A itu dinyatakan dalam dimensi adalah ML per T pangkat 2. Nah, penulisan dimensi sendiri tidak mengenal atau endingnya nggak boleh dalam bentuk pecahan. Artinya nanti nilai yang di bawah alias penyebut itu dikeatasin, otomatis nanti konsekuensinya pangkatnya jadi berubah tanda jadi negatif seperti itu ya. Next kita ke poin berikutnya, yaitu ke poin 3, standar satuan SI dari besaran pokok yang ada 7 tadi. Kita tadi tahu panjang itu panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu second, kuat arusnya ampere, suhunya Kelvin, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Nah, definisi setiap satuan tadi ada di sini ya. Barang siapa perlu bisa di screenshot dan ini sebagai sumber ya. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya mengerti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because